Ini adalah apa yang sudah kulakukan untuk memberitahumu, Rukai. Dan karena ini adalah keinginanmu, maka aku akan memenuhinya. Setelah hari ini, tidak ada lagi orang yang harus membayar pajak. Ini keputusan hukum Mughal. Hindu dan Muslim akan hidup dalam harmoni di kerajaan Mughal. Maaf mengganggu Yang Mulia. Kedua agama ini berbeda. Peraturan yang berbeda. Bahkan Tuhan di dalam hal ini. Bagaimana bisa mereka diperlakukan sama? Jika Yang Mulia izinkan, maka aku ingin menjawab pertanyaan ini. Kau dapat melakukannya. Anda benar dengan mengatakan bahwa kedua agama berbeda. Tapi di mata Tuhan, mereka adalah sama. Telah disebutkan dalam agama ini, raja adalah otoritas tertinggi di dunia ini. Dan untuk seorang raja, semua rakyat sama. Tidak peduli apa kasta atau keyakinan mereka, tidak menjadi masalah. Yang Mulia, merubah undang-undang mempengaruhi kerajaan. Ini akan melemahkan prajurit. Berpikir tentang masa depan, lihatlah pengeluaran kerajaan. Kita sudah menghabiskan banyak uang untuk perang seperti yang sudah kita alami. Apa harus menghabiskan lebih banyak lagi untuk pertempuran dan pemberontakan yang kecil? Dan itu semua menjadi catatan bagi kita untuk dipertimbangkan. Upaya mereka untuk memberontak ketika pajak ini terhapus akan mengurangi kebutuhan mempekerjakan lebih banyak prajurit. Itu akan menghemat biaya dan prajurit hanya ada di perbatasan. Ini tidak mungkin. Ini teori. Aku tidak setuju denganmu. Aku rasa ini mungkin. Merubah undang-undang ini akan menguntungkan kita dalam jangka panjang. Aku berharap kalian semua mendapat jawabannya. Penganut Hindu ataupun Muslim adalah sama di hadapanku. Orang harus membayar pajak atau tidak sama sekali. Aku tidak akan mendikte istilah pada siapapun atas nama agama di kerajaan Mughal. Ada apa, Joda? Kau terlihat begitu senang. Kau adalah alasan yang membuatku senang, Yang Mulia. Terima kasih untuk keputusan yang adil yang telah kau ambil hari ini. Kau adalah salah satu yang harus kuberikan ucapan terima kasih. Mengapa demikian? Seperti biasa, kau punya kekuatan pendorong untuk membuat perubahan. Namun aku punya pertanyaan. Kau bilang kau tidak akan mengubah hukum. Namun kau melakukannya juga hari ini. Kalau boleh tahu apa alasannya? Kenapa? Aku melakukannya dengan mengikuti kata hatiku. Ini tidak benar, Yang Mulia. Rasanya tidak adil kalau aku mengambil pujian untuk orang lain. Baiklah, sekarang beritahu aku. Kepada siapa lagi aku harus berterima kasih? Berterima kasihlah pada Mahesdas. Semua ini adalah ulahnya, Yang Mulia. Dia telah berhasil membuka pikiran semua orang hari ini dan memberimu perspektif tentang apa yang harus dilakukan. Dan karena kecerdasannya, bahkan Ratu Rukaya akhirnya menyepakati soal pencabutan pajak umat Hindu. Kalau sampai Ratu Rukaya tahu bahwa ini perbuatan Mahesdas, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menyembunyikannya dari kemarahan Ratu Rukaya. Ratu Joda, jujur saja, sebenarnya aku juga menentang pajak. Tapi aku tidak ingin ada omongan dari siapapun. Aku tidak ingin Ratu Rukaya atau orang lain untuk merasa bahwa aku menjadi bias dalam hal ini. Hanya karena kau ingin aku mencabut pajak. Ya, aku percaya kecerdasan Mahesdas itu sangat mengesankan. Joda, jika kau hanya ingin pujian Mahesdas, maka kau harus pergi dan berbicara dengannya.
selalu menggodaku, Yang Mulia. Padahal dia sudah menemukan cara untuk membuatku merasa bahagia hari ini. Dengan begitu aku akan senang kalau menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Aku akan tersenyum lebih banyak. Jika dia mencoba untuk mendekatimu, maka aku akan membunuhnya. Yang Mulia, kau tidak akan bisa melakukannya. Karena kau juga menyukai dia, kan? Dengar, Joda. Aku datang ke sini untuk berbicara soal kita dan bukan tentang Mahesdas. Yang Mulia, selama ini kau selalu menggodaku. Tapi kau marah saat aku menggodamu. Aku tidak memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang lain, tetapi hanya denganmu. Tidak ada orang lain yang bisa mengambil tempatmu dalam hidupku. Bahkan anak-anak kita. Percayalah saat kukatakan bahwa aku akan iri terhadap anak-anakku jika kau memberi mereka perhatian lebih. Untuk soal ini aku tidak bisa apa-apa. Aku harus memberi semua perhatian pada anak-anak. Tuhan telah berbaik hati memberiku semua yang kuinginkan. Aku hanya berharap dan berdoa bahwa tidak ada yang pernah mengganggu kebahagiaan kita ini. Yakin? Karena itulah yang kuharapkan. Sejak anak-anak itu datang dalam hidup kita, aku tidak ingin sesuatu yang lebih untuk diberikan padaku. Kau tidak perlu melakukannya juga. Kita dan juga anak-anak adalah semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Aku tidak ingin apa-apa lagi dalam hidupku.